Ya, yang pertama ijazah ini, penampilan ijazah ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding. 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 milik almarhum Hari Mulyono, 11-17 milik Sri Murti Ningsih. Bedanya cetakannya? Bedanya cetakannya beda. Jadi Bung Zefrin Boy Kanu. Selamat malam Bung Boy. Saya bilangnya panggil Bung Boy ya? Oke. Saya mau serahkan. Oh, apa ini? Pemakzulan Gibran, layu sebelum berkembang. Oke. Ya, itu Bung Haiman. Maksudnya? Untuk Bung Haiman. Oh, untuk saya, baik, terima kasih. Nanti sedikit kita bahas lah. ini juga bisa dibahas. Ini belum apa-apa ini. Oh ya, nanti. Oke, silakan. Saya titip dulu sini ya. Ini buat saya, terima kasih. Oke. Lalu kemudian ini masih belum. Oh, dah. Seorang epidemiolog perilaku dan juga pegiat media sosial, Dr. Tifauzia Tiasuma. Selamat malam, Dr. Tifa. Baik. Sahabat Sylvester Matutina yang juga Ketua Persatuan Perempuan Peduli Pancasila, Mbak Diana Murni Payapo. Selamat malam, Mbak Diana. Oke. Selamat malam, hari ini saya bahagia banget bisa bertemu dengan Tifa. Silahkan. Ini Bang, nggak dibuka bajunya? Ini belum mulai. Buka dong bajunya. Tapi semangat luar biasa. Pengacara Roy Suryo CS, Bung Ahmad Hosinuddin. Oke. Selamat malam, Bung Hosin. Malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tim kuasa hukum Merah Putih, Pak Suhadi. Selamat malam, Pak Suhadi. Oke, Pak Suhadi. Selamat malam. Silakan Pak Suhadi. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti juga akan bergabung bersama kita Prof. Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007, sekaligus sahabat dari Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Pak Yusuf Kala, dan juga Komisioner Komisi Kejaksaan, Komjak, Pak Nur Rohman. Nanti akan bergabung, tapi kita sekarang bicara soal apa yang ada di hadapan kita. Hari ini saya ingin sampaikan bahwa hari ini mungkin episode yang penonton yang hadir di Anyus Tower ini paling banyak sepanjang Rakyat Bersuara. Ini terima kasih ya atas kesediaannya. Tapi saya harus mengingatkan Bapak Ibu semua dengan segala hormat bahwa acara kita ini adalah acara yang penuh dengan kekritisan, penuh dengan pendapat yang mungkin berbeda dan pasti akan berbeda, tapi kita tetap menjaga agar acara ini memiliki keadaban. Setuju ya? Setuju. Tentu ketika saya menilai bahwa di luar batas, karena kita ditonton banyak orang, kita kemudian tidak jarang ya acara ini viral, ya tentu ini sebuah berkah, tetapi jangan sampai viralnya kemudian hal yang negatif. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu tetap menjaga keadaban, termasuk juga para narasumber dengan segala hormat, dan kita jalankan meskipun ada perbedaan pendapat, kita tetap bersaudara, kita tetap berkawan, tidak ada alasan untuk kemudian kita saling bermusuhan. Ada proses hukum dan lain sebagainya, silakan tuh tempat yang berbeda, tetapi keadaban tetap kita jaga. Setuju ya? Sekali lagi setuju ya? Ini ada ratusan orang, mungkin tidak hanya di bawah tapi sampai di atas. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik. Saya sekarang ke Mas Roy Suryo dulu. Mas Roy, ini terkait judul sebenarnya. Ya. Desakan Roy Suryo CS ya, ada Dr. Tifa, ada Bang Rismon, ada Bung Faisal, siapa TPU? Ahmad Hosinuddin. Bukan. Oh, Rizal Fadila, oke. Yang kemudian segera ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tetapi yang menjadi hal yang menurut saya aneh, Mas Roy Suryo ini ketika mendapat salinan ijazah Pak Jokowi, justru malah menyatakan ijazah tersebut 99,9% palsu. Padahal pernyataan itulah yang membuat Mas Roy Suryo kasusnya naik ke penyidikan. Betul ya Mas? Betul. Kok nekat? Ini ngelawan penegak hukum atau apa ini? Bukan ngelawan penegak hukum, inilah kemenangan rakyat. Maksudnya? Iya, di tangan saya. Kalau kemarin ya kita ngobrol seminggu yang lalu itu, waduh malah kita kalah waktu itu ya, dan berikutnya kita kalah 0-1 dari Turki ya. Nah, kalau sekarang kami sudah menang 2-0 ini. Iya. Karena apa? Karena alhamdulillah akhirnya KPU, Komisi Pemilihan Umum Pusat, dan KPU DKI Jakarta sudah memberikan
bentuk ijazah yang selama ini disembunyikan oleh seorang pengecut yang tidak berani menampilkan ijazahnya. Ya, pengecut itu malah sampai menuduh, wah itu orang yang pengen melihat ijazahnya nanti lihat di pengadilan gitu. Apa lihat di pengadilan, susah amat. KPU aja udah ngasih. Nih. Itu 2019 dan 2012. 2019 ini yang sebelah kiri, ini 2012 yang sebelah. Setelah ini yang saya perhatikan ya, setelah mendapatkan salinan ini, Mas Roy dengan serta-merta yakin bahwa ijazahnya 99,9% palsu. Iya, Dari mana? karena bentuk format ijazah ini sudah ada dalam buku yang kami susun bertiga, kami dengan Dr. Tifa, dengan Dr. Resmond yang sekarang lagi ada di perjalanan menuju Jakarta. Ini adalah sama persis yang kami teliti dan kesimpulannya 99,9% palsu. Udah clear, itu gak terbantahkan. Kalau mau bantah, bantahlah buku dengan ilmiah. Oke, 3 hal yang membuat argumentasi itu bisa diterima akal sehat. Ya, yang pertama ijazah ini, penampilan ijazah ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding. 1115 miliknya Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih. Bedanya cetakannya? Bedanya cetakannya beda. Jadi yang lain itu, yang 3 tadi yang saya sebut, Mas Aiman pernah saya tunjukkan di sini. Ya, beberapa kali kita. Itu clear banget. Jelas banget A-nya rapi masuk ke dalam. Ini A-nya mencotot keluar. Ya, keluar. 1. Yang kedua, ini pas fotonya itu di atas cap. Mana ada orang pas foto kok kemudian di atas cap. Sebentar, itu kan fotokopi, bisa dicek bahwa itu di atas cap. Oh iya, kami sudah meriksa yang lebih bagus. Maksudnya? Kami sudah meriksa yang berwarna. Juga kan? Enggak, yang kami periksa yang enggaknya si Dian Sandi yang itu sama. Oke, ternyata sama, maka dari situ. Yang kami periksa yang diposting oleh Bareskrim tanggal 22 Mei. Ya. Kami periksa dengan teknik namanya luminance gradient. Dengan luminance gradient clear banget, ada di buku sekali lagi. Jadi Dan yang Dian Sandi posting memang sama barangnya. Sama. Terus itu nggak pernah ada. Terus saya ingat beberapa waktu yang lalu dia bersuara, ada tuh orang yang tiba-tiba punya saya juga di belakang apa foto gitu ya. Orangnya ada di sini sekarang, ya gitu. Terus jadi mempermalukan seluruh Indonesia, ya. Nanti, itu konyol itu, konyol orang itu. Bung Frits, itu jelas foto yang salah, kok malah ditiru. Ini loh pengaruh buruk dari orang yang salah ini sudah mempengaruhi pikiran buruk rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga jelas betul bahwa ijazah ini yang ada di sini ini itu juga kemudian sudah kami cek juga tidak ada embossnya, tidak ada kemudian watermarknya gitu. Padahal ijazah UGM itu selalu ada emboss, selalu ada watermark. Mana ada ijazah nggak ada emboss, nggak ada watermark, Mas Aiman? Ya, pertanyaannya begini, kalau seandainya seperti itu, artinya Mas Roy bukan hanya menuduh Pak Jokowi, tapi juga menuduh UGM telah berbohong. Belum tentu UGM yang salah. Perhatikan kata Prof. Ova. Oke. Setelah 1985, kami tidak bertanggung jawab lagi terhadap penggunaan ijazah itu. Ingat nggak, Mas Aiman? Ada juga sempat ada narasi dari seseorang profesor di UGM yang tadinya mau membantu membuat narasi yang lain, ijazah hilang. Logika seperti itu artinya betul, ini UGM kan mengakui bahwa Pak Jokowi lulus dari UGM. Ya, itu nanti satu pertanyaan lain. Oke. Ya. Tapi bahwa kemudian setelah tahun 85 tidak bertanggung jawab, katakanlah misalnya itu palsu. Artinya memang betul Pak Jokowi sempat berkuliah dan lulus di UGM, tapi karena satu dan lain hal untuk mendaftarkan pilkada dan pilpres menggunakan ijazah palsu kan. Nanti dulu. Akhirnya kesimpulan atau hipotesisnya sementara seperti itu. Gini, nanti dulu tetap Jokowi salah karena menggunakan barang palsu. 1. Belum tentu juga UGM nanti memang benar pernah mengeluarkan itu. Apakah benar kemarin Dr. Resmond ke UGM menanyakan ini sarjana mudanya mana? Karena pada tahun 80 itu Mas Aiman beda dengan angkatan saya. Angkatan saya nggak ada lagi terminasi sarjana muda. 80 menurut juga profesor yang kemudian sempat diwawancara juga oleh Dr. Resmond kemarin di podcastnya ya, Profesor KPH siapa itu mengatakan Bagas itu mengatakan harusnya ada ijazah sarjana muda kemudian ijazah sarjana. Ada 2 ijazah. Iya, kalau nggak ada palsu dah. Apalagi skripsi yang saya pegang itu bukti primer ya. Skripsi yang saya pegang ketikanya beda, penanda tangannya beda, namanya juga salah, nama Pak Kasmujo tidak ada di situ. Udah deh, pokoknya palsu deh, nggak usah kepanjangan lagi. Jadi ini supaya clear nih ya. Ya. Jadi ijazah yang digunakan ini versinya Roy Suryo dan kawan-kawan.
Mas Roy mengatakan ijazah yang digunakan untuk mendaftar KPUD DKI untuk Gubernur DKI Jakarta pada waktu tahun itu 2012. dan Pilpres 2019. Ya, 2019, 2014. Ya, untuk mendaftar Pilpres itu menggunakan ijazah palsu versi Roy Suryo. Satu lagi yang kita tunggu yang dari Solo. Oke, yang wali kota. Wali kota. Tetapi bahwa UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, lalu kemudian sempat berkuliah di UGM, Mas Roy belum secara yakin membantah itu. Gini, sudah kami bantah, hanya kami tunggu saja tanggal mainnya, ya, dan kemudian tinggal tunggu saja kapan UGM menyatakan penyesalannya dan bersalah, itu aja. Artinya sudah ada bukti-bukti juga? Ada, nanti ada muncul semua bukti. Kenapa nggak digugat UGM ya? Oh, nanti dulu, masa semuanya dikeluarin, kesenangan dong termol-termol itu. Ya, gitu. Tapi Mas Roy sudah menyimpan bahwa UGM Ada. Menyampaikan hal yang tidak benar? Betul, menyampaikan hal yang tidak benar. Kemudian dalam podcastnya juga tanpa data, hanya narasi doang. Dan kemarin ketika ditanya lagi ya oleh teman-teman di TV lain juga mengatakan kami nggak punya data baru, udahlah tanyakan aja yang lama. Gitu. Oke. Clear. Oke. Nanti kita coba hubungi UGM juga.